Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Bu Apa Erna. kabar Pak? Baik, baik. Oke, terima kasih nih waktunya Pak Alex. Saya Lina mewakili kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat. Karena di schedule-nya harusnya Pak Reza, tapi berhalangan hadir, jadi digantikan oleh saya Lina ya Pak Alex. Kita 1 jam ke depan akan ngobrol-ngobrol tentunya dengan Pak Alex. Tapi sebelumnya mungkin boleh Pak menyapa dulu sobat IDX atau mungkin investor nih lah yang ada di pasar modal yang sudah banyak join juga Pak di IG Live kita hari ini. Silahkan Pak Alex untuk menyapa. Selamat pagi dan terima kasih Bu Ina untuk waktunya. Iya. Memang seharusnya Kepala IDX Jawa Barat, tapi saya mengerti dan saya berterima kasih untuk kesempatannya dan saya ingin menyapa semua penonton, pemirsa dari IG Live antara PT Transkon Jaya Tbk atau TRJA dengan Ya. IDX perwakilan Jawa Barat, dan saya berterima kasih bagi investor-investor atau calon investor yang tersebar di wilayah Jawa Barat bersedia meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk mengikuti acara ini. Begitu, Bu Lina. Oke, terima kasih nih Pak Alex sudah berkenan juga ya. Ini sebelum kita masuk untuk sharing-sharing atau tanya jawab juga ya Pak ya. Ini udah ada yang masuk loh Pak pertanyaannya buat Pak Alex luar biasa nih. Mungkin saya boleh izin ya Pak menyampaikan beberapa informasi atau CV dari Pak Alex juga nih yang sudah saya terima juga. Jadi supaya juga nih langsung dari pakarnya nih korseknya langsung dari TTRJA ya Pak ya. Ini juga kayaknya untuk profil emitennya mau disampaikan sedikit nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi supaya juga followers kita, tentu investor juga lebih kenal nih ya PT Transkon Jaya Tbk, ticker code-nya TRJA, nanti langsung bisa dilihat ya di aplikasi online tradingnya TRJA-nya. Lalu juga saya bahas dulu untuk CV-nya Pak Alex nih. Pak Alex sekarang tinggal di Balikpapan Pak. Betul, tinggal di Balikpapan. Betul. Oh yes, oke. Berarti ini banget ya Pak ya, informasi untuk yang IKN tuh kayaknya update banget kayaknya Pak, karena lebih dekat ya posisinya. Nah ini juga nanti kita akan bahas ya Pak ya, nih hubungannya sama TRJA tentunya. Lalu sudah lama juga nih untuk pengalamannya Bapak ya sebagai CFO juga di Transkon Jaya dari Januari 2013 sampai sekarang, betul ya Pak ya? Betul, betul, betul. Betul, wah luar biasa nih, pengalamannya banyak nih. Nanti kita coba-coba ngobrol lagi ya. Nah untuk TRJA sendiri ini sudah listing dari 27 Agustus 2020, betul ya Pak Alex ya? Betul, betul. Oke, kalau begitu nanti mungkin kita bisa langsung nih tanya-tanya. Nanti kita udah ada list sih pertanyaannya Pak, tapi saya lihat di kolom komen kalau Bapak bisa lihat secara live itu juga banyak ya Pak yang masuk nih. Luar Ya, biasa. juga lumayan banyak Oke, pertanyaannya. iya. Boleh mungkin Pak Alex bisa dijelasin dulu nih Pak perkembangan bisnis retail dari awal pandemi gitu ya. Mungkin dari Bapak emitennya ketika listing nih tahun 2020 hingga saat ini nih gimana nih Pak perkembangannya? Ya, kalau bicara perkembangan bisnis, kami kan perusahaan yang berlokasi di Balikpapan, Kalimantan Mhm. Timur, Ulina. Jadi Ya, kami tidak terlalu paham dengan hingar-bingar di Jakarta mengenai pasar modal. Jadi oke. kami harus banyak belajar, kami harus banyak membaca literatur, bertanya-tanya, diskusi untuk mengetahui pasar modal. Dan Mhm. sayang atau untung saya masih belum memetakan sampai hari ini, tapi bagi saya itu merupakan berkat. Kami masuknya di tengah pandemi tahun 2020 kemarin. Jadi hanya Oke. jarak 5 bulan dari sejak diumumkan kasus COVID masuk pertama kali di Indonesia, kami go public. Mhm. Dan itu membuat kami jadinya menghadapi banyak tantangan. Tantangan waktu Oke. itu IHSG sempat jatuh dan kemudian kami juga harus banyak melakukan roadshow untuk Mhm. menjelaskan mengenai TRJA, mengenai PT Transkon Jaya Tbk, suatu perusahaan yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur, tapi kami beroperasinya di seluruh wilayah Indonesia.
Kemudian Oke. bisnis kami lebih kepada B2B, business to business. Jadi Mhm. kami menyewakan kendaraan. Sebelumnya Oke. perlu saya jelaskan bahwa kami Ya. berada di sektor transportasi, infrastruktur dan utilitas, terutama sektor transportasinya. Dan Hmm. kami menyewakan kendaraan-kendaraan tipe untuk pertambangan, tapi bukan alat berat ya, Bu Lina. Karena Oh, yang oke. sering menjadi pertanyaan berarti PT Transport Jaya menyewakan alat berat kepada industri pertambangan. Tidak, kami Hmm. menyewakan kendaraan mobil. Mobil yang juga Oke. bisa dipakai di perkotaan. Cuma memang mobil yang kami sewakan jarang kelihatan kalau di wilayah Jawa. Yang Hmm. paling gampang dipahami adalah tipe-tipe kendaraan station wagon atau kalau saya sebut mereknya adalah Mitsubishi Pajero atau Toyota Fortuner. Itu yang biasanya Oke. kami sewakan kepada customer-customer kami. Hmm. Dan customer kami kebanyakan, seperti tadi saya sampaikan, bahwa customer kami kebanyakan perusahaan pertambangan. Yap. Kami jarang untuk menyewakan kepada retail. Dan kalau tadi sempat Bu Lina singgung mengenai IKN, ya betul. Eh, Kami berada di pusarannya IKN, bahkan jarak dari kantor ke IKN juga bisa dilalui oleh jalan darat dan Hmm. membutuhkan waktu kurang lebih 2,5 jam. Beberapa minggu yang lalu, di bulan lalu tepatnya, saya sempat juga berkunjung ke tempat campingnya Pak Jokowi. Nah, Oke. itu buat kami pengalaman yang luar biasa karena Hmm. akhirnya kami tidak perlu repot-repot ke Jakarta untuk mengunjungi ibu kota, tidak perlu terbang. Sekarang nantinya kami cuma perlu jalan darat. Kalau sekarang kan kalau mau pergi ke ibu kota harus terbang, kemudian harus menikmati kemacetan. Kedepannya mungkin tidak akan perlu seperti itu. Jadi hanya cukup 2,5 jam kan memang jaraknya cukup jauh, eh, tapi tidak perlu terbang dan kita bisa berhenti kapan saja. Kalau naik pesawat kan agak susah berhenti di tengah jalan. Ya, itu Oke. sekelumit mengenai kami, Bu Lina, dan Ya. uh, kalau ada pertanyaan dari pemirsa IG akan saya jawab dengan senang hati, Bu Lina. Siap. Oh, dari cerita sedikit aja Pak Alex, ini langsung pengen cepat-cepat ke sana Pak. Pengen main ke Balikpapan ya Pak Alex ya. Nanti semoga setelah ini ya Pak ya, semoga juga selesai nih ya ini pandemi, jadi kita bisa langsung tatap muka, langsung main ke sana gitu ya, ke Balikpapan, ke IKN juga ngeliat kemarin sih udah mulai ya Pak Jokowi di titik nol ya Pak ya, 2,5 jam nanti semoga ada kesempatan kita main ke sana. Oke, nah tadi juga ada pembahasan yang pandemi pas lagi IPO ya 5 tahun, sekarang juga sudah mulai ke endemi nih. Nah menurut Pak Alex nih, kalau kita sekarang menuju ke endemi ya Pak ya, prospek bisnis. Nah kalau tadi kita bicara sebelumnya nih, pas waktu 2020 gitu ya, awal-awal pandemi. Nah sekarang menuju endemi. Nah untuk prospek bisnis retail nih Pak, khususnya di tahun 2020 ini gimana nih Pak? Jadi kalau prospek bisnis di tahun 2022 ini, Ya. kami melihatnya dengan mata yang terbuka, yang artinya prospeknya jauh lebih baik daripada 2021. 2021 atau 2020 bahkan, itu tantangannya kan Oke. lumayan banyak, Bu Lina. Tantangannya, Ya. tantangannya kalau 2021 adalah bagaimana menyediakan unit. Karena pandemi menciptakan beberapa kendala, sehingga Hmm. kami sebagai perusahaan rental, perusahaan yang menyewakan kendaraan, itu mengalami kesulitan untuk mendapatkan unit. Walaupun ada Oke. insentif pemerintah mengenai PPNBM, tetap saja mendapatkan unit itu susah. Karena unit-unit kami eh, merupakan unit import yang dari pabrikannya di luar negeri Hmm. itu mengalami kendala ketika dikirim ke Indonesia. Hmm. Tapi Oke. di tengah kendala itu, di sisi yang lain, di tengah kendala pengiriman unit, membuat kami jadi mendapatkan akses, Bu Lina. Oke. Kalau dulu kami hanya berhubungan dengan dealer. Sebagai Hmm. perusahaan rental, kami beli mobil kan otomatis lewat dealer. Ya. Tetapi dengan
kondisi pandemi, dealer sudah tidak mampu karena memang masalah logistiknya, pengiriman Mm-mm. unitnya lambat, bukan dari Iya, dealernya, tapi dari pemegang mereknya. Nah, oke. akibatnya Transcon, TRJA, memiliki akses, dealer membuka akses, silakan bicara sama prinsipal, sama pemegang mereknya, sama ATPM-nya. Karena Oh, oke. kami sudah nggak punya stok unit lagi. Dari kami Hmm. sudah tidak punya unit yang bisa kami tawarkan. Dan ini masalahnya bukan di kami, masalahnya di pemegang mereknya. Akhirnya kami diberikan akses dan sampai dengan hari ini permintaan PT Transpon Jaya Tbk atau TRJA itu menjadi Mm-mm. salah satu pertimbangan dari pemegang merek dalam memproduksi unit. Jadi pabrik ketika Oke. memproduksi unit itu akan mempertimbangkan permintaan kami. Bahkan permintaan Hmm. kami merupakan permintaan utama, prioritas utama, Bu Lina, karena PT Transkon Jaya Tbk itu merupakan konsumen kendaraan untuk tipe tipe kendaraan yang biasa kami sewa adalah tipe kendaraan yang kami sewakan adalah tipe kendaraan double cabin. Jadi Oke. kami adalah konsumen utama untuk tipe kendaraan double cabin di Indonesia. Jadi mereka akan Hmm. jelas-jelas mempertimbangkan kami sebagai konsumen utama dan itu Oke. merupakan berkat dari kondisi pandemi yang kemarin. Kalau tidak, hanya akan berhubungan dengan dealer saja. Sekarang Oke. jaringan kami lebih jauh daripada sekadar dealer. Dan kalau bicara Oke. 2022, kami melihatnya memang ada perang, memang ada Omikron, Mhm. tapi prospek bisnis terbuka lebih lebar. Terbukti pertanggal 25 Februari kemarin, Yep. kami mendapatkan persetujuan dari pemegang saham untuk menjadi holding, Oke. jadi menjadi perusahaan induk. Dan pada saat yang Mhm. sama kami menyampaikan kepada pemegang saham bahwa kami akan membentuk 2 anak. Dan Oke. bulan ini 2 anak itu sudah terbentuk, Bu Lina. Oke. Jadi sudah punya 2 anak perusahaan dan memang belum beroperasi karena baru terbentuk beberapa hari yang lalu. Mhm. Tapi di tahun 2022 ini anak-anak itu akan beroperasi dan menyumbangkan pendapatan, menyumbangkan Oke. profit bagi induk. Dan Mhm. itu yang kami harapkan ke depannya akan terus tercapai karena anak perusahaan ini kami bentuk dengan tujuan untuk salah satunya menanggapi atau mengantisipasi perkembangan IKN, Bu Lina. Oke. Karena IKN akan banyak kesempatan, akan banyak peluang, Iya. jadi harus dibuatkan strategi untuk menanggapi kesempatan dan peluang ini. Dan strategi kami adalah membentuk anak perusahaan. Jadi itu Oke. posisi kami, pandangan kami, Bu Lina, terhadap Siap. pandemi di tahun ini dan prospek bisnis di tahun ini. Oke, luar biasa sekali. Jadi memang rencana untuk pemindahan IKN ini ke Kalimantan memang dampaknya juga cukup terasa ya Pak ya untuk TRJA ya Pak. Luar biasa, Bu Lina, luar biasa. Oke. Baru beberapa hari yang lalu saya bicara sama tim komunikasi IKN dan memang Mm-mm. hasilnya IKN ini akan menjadi sesuatu yang menarik dan itu sebabnya Transkon sebagai perusahaan yang bergerak di bidang transportasi, rental kendaraan itu akan terus memperbesar peluangnya di IKN ini. Oke, mantap. Pak Alex, kalau boleh tahu berapa jumlah unit sih Pak yang disewakan oleh perseroan saat ini Pak? Ya, per bulan Januari, saya belum melihat data terakhir dari Februari, per bulan Mm-mm. Januari sekitar 2.600 unit. Oke, Dan 2.600 unit mungkin perlu saya tambahkan, um, itu tersebar di wilayah Kalimantan. Memang oke. Kalimantan menjadi home base kami kan, menjadi rumah kami, kampung halaman kami, Mhm. jadi wajar saja kalau Kalimantan unitnya cukup banyak. Paling banyak Tetapi ya. perkembangan kedua Mhm. adalah di Sulawesi, Bu Lina. Oke. Jadi di Sulawesi kami juga sudah mulai mengembangkan sayap yang awalnya cuma puluhan unit, sekarang sudah Mhm. mencapai angka ratusan unit. Dan Oke. bahkan di bulan Januari kemarin,
kami membuka kantor perwakilan di Sulawesi. Itu karena kami Oke. melihat animonya luar biasa. Jadi itu pangsa Oke. pasar yang baru bagi kami di Sulawesi, dan kami berniat menjadikan Sulawesi seperti Kalimantan dalam kaitannya dengan Oke. penyebaran unit, Bu Lina. Oke, wah makin menarik ya Pak. Maksudnya juga baru nih ya IPO ternyata inovasi-inovasinya dari TRJA juga sudah banyak sekali, bahkan juga sudah meluas nih ke Sulawesi gitu. Nanti mungkin ditunggu di pulau-pulau selanjutnya ya Pak ya, karena Indonesia cukup luas juga. Oke, nah kalau di sini ini mungkin Pak pertanyaan yang menarik juga ya menurut Pak Alex nih. Kenapa sih TRJA bisa menjadi salah satu saham pilihan investor nih Pak? Disclaimer on ya Pak ya. Silahkan untuk menjawab nih Pak Alex. Kenapa TRJA bisa menjadi salah satu saham pilihan investor? Yang pertama, satu, kami perusahaan yang asli Balikpapan, ada di Balikpapan. Oke. Mungkin tentang informasi, Bu Lina, saya hari ini ada Yap. di Jakarta, tapi Oke. home saya ada di Balikpapan. Jadi Yap. buat saya ke Jakarta bukan pulang kampung, tapi lebih kepada tugas dinas. Nah, Ya. ketika investor berinvestasi, saat ini yang luar biasa perkembangannya, bahkan menjadi pembicaraan di seputaran Asia adalah pemindahan ibu kota. Dan tidak Yap. ada perusahaan lain yang bisa mengatakan dengan jelas bahwa mereka berada di pusaran IKN. Hmm. Menurut saya, hanya PT Transkon Jaya Tbk yang bisa mengatakan itu. Karena saya yang corporate secretary atau sekretaris perusahaan berada di Balikpapan. Komisaris juga ada di Balikpapan. Jadi kami benar-benar perusahaan yang berada di pusaran IKN. Kemudian yang Oke. kedua, kami sudah mengembangkan sayap ke seluruh Indonesia. Kami ada di Sumatera sampai dengan Papua. Walaupun memang paling besar ada di Kalimantan, kemudian Sulawesi, tetapi kami ada di seluruh Papua. Tidak ada perusahaan yang berani mengatakan kami dari daerah dan kami berada di seluruh Indonesia. Nah, susah perusahaan yang mengatakan seperti itu, tetapi kami sudah membuktikan. Kami ada di Balikpapan, tapi operasional kami ada di seluruh Indonesia. Jadi itu poin kedua. Poin ketiga yang terakhir adalah kami setia dengan janji kami, Bu Lina. Terbukti tadi Bu Lina sempat menyebut dividen. Kami sudah bagi dividen tahun lalu. Dan tidak banyak, saya yakin tidak banyak perusahaan yang baru IPO 2020, 2021 sudah langsung membagi dividen. Tetapi kami menunjukkan bahwa kami bisa, karena memang dari sejak awal ketika kami masuk ke bursa efek sekalipun, kami sudah untung. Jadi membagi dividen itu sebenarnya tidak susah. Jadi buat kami, Transkon dengan mempertimbangkan 3 poin itu, bahwa kami setia dengan janji kami berada di pusaran IKN, kami memiliki operasional di seluruh Indonesia, dan kami dari tahun ke tahun, dan ini mungkin poin keempat, dari tahun ke tahun kami selalu menunjukkan bahwa kami mencapai profit. Terlepas dari kondisi krisis atau tidak ada krisis, kami tidak asing dengan krisis. Krisis pernah kami alami dan kami hadapi tahun 2015, tahun 2020 kami hadapi, 2021 kami hadapi, dan semuanya kami bukukan dengan profit. Kami hadapi setiap akhir periode dengan profit. Jadi itu menunjukkan bahwa kami layak untuk diinvestasikan. Terlepas kami ada di hutan antah berantah, gitu. Tapi kami perusahaan yang layak. Jadi kalau ada calon investor yang belum berinvestasi dan ingin melihat investasi yang bagus, kami merupakan suatu pilihan investasi yang menarik karena 4 poin tadi itu, Bu Lina. Mudah-mudahan itu bisa nih Pak. Iya, ada 4 poin yang kita sudah highlight ya, informasi ya dari Pak Alex. Ini juga banyak banget nih komennya. Wah, ternyata dari asli nih katanya dari Kalimantan. Lalu juga banyak sekali nih komen-komen ya dari pertanyaan yang Bapak sampaikan ya. Produk dalam negeri, keren Pak, keren kata Burhanu nih. Wah, terima kasih banyak nih komennya. Oke, tadi juga sempat ngebahas juga ya dividen ya Pak. Memang tahun lalu TRJA membagikan dividen sebagai emiten yang baru listing juga ya Pak ya, lumayan besar ya Pak ya,
Nah, kalau untuk tahun ini kira-kira ada mungkin informasi bocoran gitu, Pak. Ya, Ada yang nanya kami tentang dividen soalnya, Pak. kami masih setia dengan janji kami, Bu Lina, Iya, dan kami cukup yakin bahwa ada peluang untuk mengajukan dividen. Tapi seperti tadi Bu Lina mengutip disclaimer on, nah saya juga harus menggunakan kata disclaimer on, harus oke. menunggu RUPS kan Bu Lina. Iya, Karena betul. itu kewenangan dari pemegang saham untuk membagikan atau tidak. Tapi Iya. sementara ini dari manajemen sih kembali ingin membuktikan bahwa perusahaan perseroan itu mampu untuk membagikan dividen. Cuma kami nanti akan kembalikan pada saat RUPS untuk menentukan keputusan terakhir apakah akan Mhm. membagikan dividen atau tidak dan berapa besarannya. Tapi sejauh ini dari manajemen itu melihat bahwa tahun ini ada kemungkinan untuk pembagian dividen lagi, Bu Lina. Oke, terima kasih nih Pak Alex informasinya supaya ini sudah menjawab lah sebagian pertanyaan-pertanyaan yang masuk tentang pertanyaan dividen nih untuk TRJA. Nah, Pak Alex untuk 1 tahun terakhir ya kita melihat harga saham TRJA juga sudah naik 233,3% ya Pak, dan 1 bulan terakhir juga sudah naik 28,5%. Nah, ini apakah juga sejalan dengan fundamental atau kinerja perusahaan? Mungkin Bapak bisa share ya informasinya secara fundamentalnya, Pak. Silakan. Nah, kalau bicara fundamental, kami masih bergulat, masih berusaha menyusun laporan keuangan. Harusnya Mhm. akhir bulan ini kami bisa melaporkan hasilnya kepada Siap. publik. Tapi sejauh ini manajemen cukup bangga, cukup yakin dengan uh, kondisi keuangan tahun lalu di tengah-tengah pandemi. Dan walaupun kami tidak bisa menyebut angka, kenyataan bahwa armada bertambah, Bu Lina, Oke. kenyataan bahwa kami berani membuka kantor perwakilan di Hmm. Makassar, dan Oke. kenyataan bahwa kami berusaha membuka, bukan berusaha, sudah membuka 2 anak perusahaan, Mhm. itu memberikan gambaran uh, mengenai kondisi kami di tahun 2021 kemarin dan tahun ini. Jadi saya yakin di akhir periode pembukuan ini di bulan Maret ini kami bisa menyampaikan kepada publik angka-angka yang lebih jelas. Walaupun gambaran sepintas pemberitaan juga banyak, langkah-langkah RUPS kami juga sudah jelas, itu bisa memberikan bukti bahwa kami terus melakukan yang terbaik bagi bukan saja shareholder, tapi juga Mhm. kepada stakeholder kami. Begitu Bu Lina. Oke, mantap nih ya. Jadi secara fundamental untuk investor jangka panjang ini juga mungkin bisa melihat ya Pak alasan-alasan tadi yang sudah disampaikan Pak Alex tentunya. Nah Pak Alex mungkin kita lalu berlanjut aja ya Pak ya ke pertanyaan dari Sobat IDX karena juga sudah banyak banget yang masuk nih Pak Alex. Mungkin saya sortir sedikit ya Pak ya. Ada beberapa yang sudah kita bahas juga sebelumnya, tapi di sini saya melihat banyak banget yang nanya tentang sistem mungkin Pak ya. Jadi nanti mungkin bisa disampaikan ini salah satu yang mewakili juga saya pilih dari pertanyaan underscore Nur Fatimah, Pak Alex. Selamat pagi Pak Alex, katanya izin bertanya Pak. Ada nggak sih Pak sistem operasi sendiri ya yang dimiliki oleh TRJA terkait dengan perubahan nih Pak dari pandemi sekarang masuk ke endemi. Nah ini juga untuk mempermudah akses ya ataupun operasional kinerja dari perusahaan. Nih ada nggak sih Pak Alex? Silahkan. Ya, kalau sistem operasi, saya masih berusaha meraba pertanyaannya, Bu Lina. Kalau Hmm, di kalau dari sisi akuntansi keuangan kami punya sistem operasional, kemudian dari sisi pengelolaan armada kendaraan kami juga punya sistem oke. yang berbeda. Hmm, Tetapi mungkin kalau buat saya adalah strategi ya. Kalau oke. strategi krisis tepatnya buat saya, setiap perusahaan akan berbeda. Kami Oke. untungnya dan saya bersyukur bahwa kami terlatih menghadapi krisis. Jadi kami punya Oke. sistem menghadapi krisis
di mana kami berusaha untuk memperkuat keuangan kami. Dan itu sebelum krisis berlarut-larut kami masuk ke pasar modal. Dengan masuk ke pasar modal, kami memperkuat modal kami menambah modal kami, dan sebelum itu, sebelum kami masuk ke pasar modal, ketika krisis pertama kami di tahun 2015-2016, kami melakukan konsolidasi ke dalam, kami memperbaiki laporan-laporan kami memperkuat struktur tim keuangan kami memperkuat struktur tim operasional kami melakukan perbaikan di area-area operasional, dan yang paling mutakhir, Bu Lina, kami menambahkan sertifikasi ISO. Jadi Oke, ini sudah ISO ya Pak Alex, mantap. betul. Kami mengambil ISO 9001 di tahun kemarin di kuartal keempat di tahun 2021, dan di tahun ini Bu Lina kami ambil ISO lagi. ISO yang Oke. berkaitan dengan lingkungan dan ISO yang berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja. Jadi itu yang membuat kami yakin dengan sistem operasional kami bahwa krisis apapun bisa kami hadapi, dan terbukti kalau perusahaan lain mengatakan krisis COVID ini merupakan krisis pertama, bagi kami krisis COVID adalah krisis kedua, Oke. sehingga menjadi luar biasa kemampuan ini untuk menghadapi krisis. Iya. Begitu, Bu Lina. Sudah ada pengalaman gitu ya Pak ya, jadi lebih siap sepertinya nih TRJ menghadapi ya Pak ya. Ini mungkin tadi mungkin Pak bisa dijelaskan lagi ya Pak, lebih mendalam tadi, lebih ke segmentasi Pak. Apakah retail atau institusi? Karena di sini banyak banget nih Pak yang nanyanya, rentalnya ada sistem aplikasi juga nggak kalau mau sewa, boleh satuan atau harus ada mekanisme minimal tertentu unitnya nih Pak? Silakan nih, kayak udah banyak di calon customer-nya Pak. Ya, memang sampai dengan saat ini yang membuat kami bertahan melewati dua krisis itu, Bu Lina, adalah Ya, pola bisnis kami. Kami membidik pangsa pasar perusahaan pertambangan. Jadi pola oke. bisnis kami istilahnya B2B, business to business. Oke, tadi Jadi dari sudah perusahaan disampaikan kepada ya. perusahaan. Mm-mm. Sehingga pendapatan kami merupakan pendapatan yang terjamin. Ketika kami Oke, memberikan kendaraan untuk disewa, customer itu harus memberikan kontrak kepada kami sebagai ganti dari menyewa kendaraan, dan kontrak ini berlaku untuk jangka waktu 3 tahun. Nah, oke, jadi kendaraan yang disewa di tahun 2019 itu harganya akan sama di tahun 2020 hmm, untuk tahun 2021. Jadi kalau misalnya oke, Lina sewa kendaraan seharga iya, 5 juta, 5 mhm. juta itu akan berlaku selama 3 tahun. Oh, Terlepas oke, ada pandemi atau tidak ada pandemi, hmm, ada PPKM, PSBB, atau tidak ada PPKM, ada PSBB, hmm, Bulina tetap membayar 5 juta. Sebagai contoh oke, ya Bulina, bukan berarti iya. sewa kendaraan saya 5 juta, tapi sebagai contoh, saya Bulina bayarkan di tahun 2019, akan Bulina juga bayarkan tahun 2020, akan juga Bulina bayarkan tahun 2021. Jadi Oh, oke, dengan pola seperti ini, kami diuntungkan ketika pandemi. hmm, Dan untuk menjawab oke, aplikasi, sejauh ini kami belum menggunakan aplikasi Bulina. oke, Ya, secara internal kami punya aplikasi untuk pengelolaan, tapi bukan seperti aplikasi untuk retail, untuk individu, mhm, untuk perorangan, di mana iya, mereka bisa mengakses aplikasi lewat handphone, kemudian mereka bisa menyampaikan keluhan, bisa menyampaikan permintaan perawatan, karena kami belum membidik pangsa pasar retail, akan berbeda oke, jadinya Bulina perlakuannya, dan sampai saat ini untuk aplikasi retail memang belum ada begitu. mhm. Iya, oke. Ini semakin jelas ya. Sebenarnya tadi di awal Pak Alex juga sudah sampaikan karena lebih polanya B2B ya. Ini juga mungkin jadi salah satu keunggulan ya strategi yang diterapkan TRJ itu sendiri ya Pak ya. Oh, minimalnya berapa unit nih Pak? Apakah ada ketentuan khusus Pak kalau apa corporate mungkin ya untuk penyewaan rental ini ada minimalnya Pak? Ya, karena kami membidik pangsa pasarnya adalah perusahaan pertambangan yang Mhm, cenderung ada di daerah pelosok, terpencil, mhm. jauh dari dalam tanda kutip peradaban, Bu Lina.
Jadi kami harus menyediakan mekanik untuk merawat kendaraan itu. Karena kalau di Oke, perkotaan kita bisa pergi ke bengkel manapun, angkat betul. telepon ke home service, mereka akan datang ke rumah. Kalau toh Ya, tidak datang ke rumah, kita lagi di jalan, bisa mendapatkan bengkel dengan mudah ketika mobil bermasalah. Tapi kalau di lokasi akan berbeda, di lokasi terpencil akan susah. Jadi kami harus menyediakan orang. Nah, ketika mhm, kami menyediakan orang ini, Bu Lina, kami mengharapkan uh, jumlah tertentu kendaraan yang harus disewa oleh customer kami, sehingga kami bisa mengirimkan orang, bisa mengirimkan oke. alat-alat, bisa mengirimkan suku cadang. Nah, Mhm, belahnya mhm, ini biasanya 10 unit, Bu Lina. Jadi oke, ketika customer minta 10 unit, kami akan memberikan orang, kami akan memberikan alat-alat. Karena ya sebagai pebisnis, sebagai orang keuangan, ada perhitungan yang terkait dengan alokasi dana, alokasi betul, investasi. Sama betul. kayak nonton bioskop lah. Mhm, Kalau bioskop mhm. satu mungkin bioskopnya enggan untuk membuka kalau penontonnya satu, tapi kalau penontonnya ada Iya, 2, 3, atau 10, mereka akan membuka tayangannya. Nah, kurang lebih seperti oke. itu Bu Lina perbandingannya. Iya. Lebih jelas nih, sampai di komen sama Mbak Putri, mantep Pak Alex katanya. Wah, oke deh. Oke, ini nanti mungkin Pak ada ini ya sih nanti untuk jangka panjang mungkin ya rencana apakah bisa masuk ke retail gitu ya, ataupun juga nanti jangka waktunya mungkin ada yang lebih difleksibelkan itu juga mungkin mengikuti perkembangan mungkin ya Pak Alex ya kan walaupun tidak menutup kemungkinan ya Pak Alex tapi pola yang sekarang minimal 10 unit jangka waktu yang paling pendek mungkin 3 tahun ya Pak Alex ya. Betul, tadi saya lupa Oke, menambahkan jangka waktunya kurang lebih yang kami harapkan dari customer ketika kami menyediakan unit baru adalah 3 tahun, Bu oke, Lina. oke, Ya, siap sudah mungkin terjawab kedepannya kami sekali. akan melihat retail sebagai suatu prospek, Bu Lina. Tetapi kalau saat ini retail kami masuk ke pangsa pasar itu, ke area itu, Ya, justru tidak akan bagus karena kan pemain di persewaan retail kan cukup banyak Bu Lina. Belum lagi betul. ditambah dengan taksi, belum ditambah lagi dengan Mhm, taksi online. Saya bisa menyebutkan ya, beberapa nama perusahaan yang mereka menyediakan transportasi untuk disewa mulai dari jam seperti taksi berdasarkan jauh pendek atau harian. Itu ada beberapa perusahaan rental yang bisa menyediakan. Nah, dan perusahaan-perusahaan itu merupakan perusahaan yang besar. Jadi ketika kami eh, ya, masuk ke area itu akan jadi um, akan menjadi batu sandungan buat kami karena ya. dibandingkan mereka kami kan perusahaan kecil, Bu Lina. Kami akan menjadi perusahaan besar, tapi untuk saat ini kami perusahaan yang tidak bermain di retail karena Mhm. perbatasan beberapa hal. Salah satunya adalah Oke, sumber daya. Jadi kalau main di ya. retail itu sumber dayanya cukup besar. Begitu. Oke, semoga ini menjawab menjawab banget sih Pak Alex ya pertanyaannya bahkan detail sekali nih jawaban dari Pak Alex. Ini juga mungkin harapan dari Mbak Adelia underscore Salma Azurha ya. Pak Alex nih mungkin nanti juga selain ada kebijakan lainnya mungkin cabangnya juga Pak, jangan Kalimantan Sulawesi aja. Ini nanti mungkin ada ini ya Pak ya, apakah ada rencana membuka cabang di seluruh Indonesia bahkan Pak kata Mbak Adelia. Lalu peluangnya seperti apa nih? Mungkin internal dari TRJ sudah ada beberapa data atau survei mungkin ya Pak ya, kira-kira setelah di Makassar mau kemana lagi gitu Pak Alex? Ya, kalau ini kami melakukan kajian, kami punya tim namanya Corporate Planning, Bu Lina. Oke, Corporate Planning ini ya. melakukan kajian daerah mana yang sesuai, kemudian secara terus-menerus berkala, terus-menerus dan berkala kami melakukan riset pasar untuk melihat Mhm. daerah-daerah yang bagus untuk menjadi kantor perwakilan. Saat ini kami melihat Sulawesi, khususnya di Makassar, dia akan berfungsi, daerah ini akan berfungsi sebagai kantor perwakilan seluruh wilayah Sulawesi. Kemudian kami rencananya akhir tahun ini akan juga melihat Jakarta
dan antara Jakarta dengan Makassar, kami juga mungkin akan Oke. melihat daerah Kalimantan Selatan, Oke. Banjarmasin atau Banjarbaru. Jadi, Ini ada itu masukan Pak Alex nih, kalau bisa Papua Pak, katanya Pak, dari Sasha Jihan nih Pak. akan dipertimbangkan dan kami ada Oke. kendaraan di Papua memang, kami ada Oh, kendaraan di oke. Papua. Cuma exposure-nya atau jumlahnya juga belum banyak. Jadi kami belum meletakkan kantor perwakilan di situ. Tetapi kami ada Oke. kendaraan yang kami sewakan kepada customer di Papua. Oke, nanti kita tunggu saja nih ya, ada inovasi dan kebijakan baru tentunya dari TRJA. Nah, kalau tadi itu menyangkut kantor cabang ya Pak ya. Nih, kalau ini dari Denny Fristama, Kalimantan memang katanya terkenal dengan tanah yang labil ya Pak. Tapi apakah TRJA berencana nih mungkin selain darat, ada menyewakan heli antar daerah mungkin Pak? Ini ada rencana ke sana nggak Pak? Ini walaupun jangka panjang sekali ya, karena juga saya nggak tahu nih Pak, apakah memang tanahnya di sana seperti apa gitu ya. Ini mungkin bisa jadi masukan nih mungkin Pak dari Denny Fristama ya untuk menyewakan heli Pak TRJA ke depan. Ya, ada perusahaan yang menyewakan heli dan Oke. ya, memang kemampuan mereka di situ. Kalau kami menyewakan helikopter atau pesawat udara, malah menurut saya sentimennya tidak bagus karena Oke. kompetensi, kemampuan kami, profesionalitas kami adalah pada bidang transportasi darat. Kalau kami memaksakan diri untuk itu, malah akan berakibat tidak bagus karena kami Yap. pasti akan melakukan trial and error kan Bu Lina. Ya, Dan trial and betul. error itu sama dengan kami merelakan profit kami tergerus, bahkan mungkin bisa jadi rugi untuk suatu Mhm. proyek yang itu sebabnya kami tidak bermain-main ke sesuatu yang terlalu jauh. Uh, Pertanyaan yang sama juga berlaku untuk alat berat. Seringkali kami mendapatkan pertanyaan bahkan dari customer-customer atau lingkungan di sekitar kami, apakah Oh iya. Transpon tidak mau melebarkan ke alat berat, Iya. ekskavator, Hmm. bulldozer, Ya. karena harusnya itu juga dibutuhkan di pertambangan. Ya, betul. Tetapi kembali lagi ke masalah kompetensi. Kalau kami Hmm. memaksakan, kompetensinya akan luar biasa. Mhm. Perbedaan dari sisi mesin, perbedaannya juga jauh berbeda. Kemudian dana yang dibutuhkan juga jauh lebih besar. Ya. Kalau kami masuk ke sana saat ini justru akan merugikan bagi pemegang saham, bagi investor, apalagi investor retail. Nah, kami berusaha berkembang seperti tadi saya sampaikan kan Bu Lina, kami berusaha Yap. menambah 2 anak perusahaan, tapi itu masih Mhm. mirip Bu Lina. Jadi anak perusahaan kami bergerak di bidang, nantinya akan bergerak di bidang internet, dan internet Oh ya. merupakan kebutuhan bagi kami juga, jadi kami Mhm. gunakan, Betul. dan itu masih masuk akal, masih wajar. Oke. Kemudian satunya akan bergerak di bidang outsourcing. Kalau bicara Hmm. outsourcing dan transportasi, yang dibayangkan pasti kebutuhan driver atau supir. Jadi masih Oke. ada ekspansinya, Bu Dina. Hmm. Untuk terlalu jauh, kami berpikir bahwa itu akan merugikan investor, akan merugikan pemegang saham, terutama investor retail, karena laba kami pasti akan tergerus untuk Mhm. proses coba-cobaan ini nanti, trial and error ini. Jadi untuk saat ini kami terbuka untuk ekspansi, melakukan diversifikasi, dan menambah lini usaha, tetapi masih mendekati Bu Lina. Begitu. Oke, Nah, mantep banget ya Pak. Jadi memang sudah pasti difikirkan sekali ya Pak ya strateginya, kebijakannya ya terkait dengan keberlangsungan perusahaan itu sendiri pastinya. Nah ini kalau ngomongin ini Pak terkait dengan COVID gitu ya. Nah mungkin di Balikpapan sendiri nih Pak dari TRJA ya untuk membantu penanggulangan dari virus COVID-19 ini khususnya di industri armada transportasi nih Pak, dari mungkin kan biasanya perusahaan tuh maksudnya mungkin dari Pak Dodi underscore Dam ini lebih ke CSR ya Pak Dodi, ini dari Pak Dodi Dam nih Pak Alex. Nah pertanyaannya ada nggak sih kontribusi dari TRJA nih atau CSR ya terkait dengan penanggulangan khususnya di penggunaan unit dari perusahaan ini sendiri nih Pak?
Apakah di sini, kalau di sini contohnya, apakah dikasih apa untuk ambulan gitu mungkin Pak, unit-unit TRJA-nya diperbantukan, ataupun untuk penanganan COVID gitu ya Pak ya, untuk APD dan lain-lain, ini mungkin lebih ke CSR ya Pak kalau pertanyaan dari Pak Dodi. Oke, kami ada unit, kalau bicara mengenai unit, Bu Lina, kami Mhm. ada unit yang kami berikan untuk penanggulangan Oke. COVID kemarin. Jadi unit kami digunakan untuk keliling menyemprotkan desinfektan Oh, di oke. seputar Balikpapan. Kalau Mhm. bicara unit, kemudian kalau bicara mengenai COVID secara keseluruhan di luar unit, kami juga melakukan tindakan vaksinasi kepada masyarakat umum bekerja sama dengan OJK. Jadi Oke. kami dengan OJK Kaltim bekerja sama untuk menyediakan vaksin bagi masyarakat umum. Kemudian kami juga melakukan vaksin terhadap karyawan kami. Kami ikutkan Mhm. karyawan kami vaksin gotong royong, Oke. dan itu vaksin yang berbayar, dibayar oleh perusahaan, dan Mhm. itu membantu karyawan kami untuk menghadapi klien-klien. Jadi ketika karyawan kami menghadapi klien, mereka akan ya minimal risikonya sudah menurun dibandingkan kalau tidak vaksin. Bahkan Iya. di akhir bulan ini, tanggal 23 Maret nanti, rencananya kami akan melakukan vaksin ketiga untuk karyawan kami. Dan Oke. perusahaan yang membayar. Kemudian Hmm. kendaraan desinfektan, vaksin, dan yang ketiga adalah di masa pandemi kemarin kami melakukan beberapa aksi sosial bagi karyawan untuk meringankan beban karena yang harus dihadapi tahun 2021 kemarin, ada beberapa perusahaan Betul. yang tidak sanggup untuk menanggung beban karyawan dan akhirnya mereka harus melakukan PHK. Dan Oke. sejauh ini kami tidak pernah melakukan PHK, Hmm. bahkan kami berusaha untuk menambah karyawan kami mengingat ada perluasan area operasional, penambahan anak usaha. Jadi kami Oke. berusaha meringankan beban dari pemerintah kota, pemerintah provinsi dengan merekrut. Kami cukup banyak melakukan rekrutmen di tahun lalu, Mhm. dan di sosial juga ada. Terus kami juga melakukan tindakan-tindakan untuk edukasi menghadapi, lagi-lagi menghadapi IKN. Dan ini terlepas dari COVID. eh, Tindakan edukasi ini kami lakukan dengan cara menjadi guru tamu di beberapa sekolah di seputaran Balikpapan. Dan ini Oke. sesuatu yang sudah kami lakukan dari sejak 2018 dan kami harapkan akan terus berlangsung sampai kapanpun. Jadi itu menjawab tindakan CSR kami di luar COVID. Mudah-mudahan bisa menjawab Oke. pertanyaan. Iya, ini langsung di ini Pak, di komen nih, sukses selalu deh kalau gini TRJA ya, karena armadanya, unitnya juga dipakai, dan juga untuk karyawannya salah satu perusahaan yang tidak melakukan PHK ya Pak, bahkan mau berencana bertambah nih. Ini langsung sukses nih Pak Alex nih dari Sasa Jihan nih. Terima kasih ya Mbak Sasha nih, doanya untuk Pak Alex dan TRJA tentunya ya. Oke nih Pak Alex, kebetulan juga waktunya juga terbatas nih Pak. Nanti mungkin apa, ini pertanyaan terakhir ya Pak ya, untuk dalam waktu dekat melihat rencana corporate action dari perusahaan, kira-kira ada corporate action apa atau informasi apa nih Pak dari TRJA untuk terutama investor ya di pasar modal Indonesia. Silakan. Ya, yang dalam waktu dekat akan kami lakukan adalah RUPS tahunan, Bu Lina. Oke. Nah, itu sekali lagi akan menjadi jawaban terhadap antisipasi dividen tadi, karena Oke. kami berencana untuk memasukkan itu sebagai salah satu agenda RUPS. Jadi Mhm. mungkin aksi korporasi dalam waktu dekat adalah RUPS tahunan, dan di dalam RUPS itu ada beberapa agenda rutin, Mhm. uh, pertanggungjawaban laporan keuangan dan lain-lain, termasuk ada beberapa agenda non rutin. Jadi Mhm. dalam waktu dekat itu yang akan kami lakukan, Bu Lina, dan mudah-mudahan itu bisa menjadi jawaban terhadap pertanyaan utama dari investor maupun calon investor. Ya. Dan sejauh ini yang kami lakukan sampai dengan akhir tahun nanti adalah perluasan wilayah. Tadi seperti saya sampaikan,
bukan aksi korporasi dalam skala yang masif, tetapi perluasan wilayah untuk wilayah Indonesia Barat. Kami ada beberapa unit di area Sumatera, tapi exposure-nya atau jumlahnya terlalu sedikit. Kami mengharapkan lebih besar lagi, itu sebabnya kami berusaha untuk membuat kantor perwakilan Jakarta sehingga memudahkan untuk melakukan pemasaran atau koordinasi, sehingga exposure kami di daerah Sumatera itu tidak cuma puluhan unit tapi bisa menjadi ratusan unit. Nah, itu yang mungkin bisa diharapkan atau dilihat di semester kedua tahun 2022 ini, Bu Lina. Iya, amin. Kita berikan yang terbaik lah, sukses terus ya Pak buat TRJA. Oke, ini sebelum saya tutup, mungkin Pak Alex ada closing statement yang mau Bapak sampaikan sebelum kita menyudahi nih untuk sharing-sharing dan ngobrol di IG Live ini nih Pak Alex, silahkan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatannya dari IDX Jawa Barat, Bu Lina. Saya melihat ini kesempatan yang bagus untuk saya memperkenalkan diri, memperkenalkan perusahaan saya, dan kemudian memperkenalkan Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai calon IKN. Nah, itu menjadi kebanggaan lokal kan, Bu Lina. Dan saya ingin bagi pelaku bisnis melihat pasar modal sebagai suatu kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi kami perusahaan yang diantah berantah di hutan dalam tanda kutip bisa masuk ke pasar modal. Saya yakin banyak perusahaan di daerah Jawa Barat atau di Jawa secara keseluruhan yang belum masuk ke pasar modal, dan masuk ke pasar modal merupakan suatu kesempatan yang luar biasa. Kemudian di luar itu, bagi investor maupun calon investor, untuk investor pesan saya, kami manajemen PT Transport Jaya akan bangga jika TRJA dijadikan pilihan investasi, dan kami akan melakukan yang terbaik. Kami tidak akan menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh investor kepada kami. Dan bagi calon investor, saya sampaikan bahwa TRJA merupakan suatu pilihan, dan sebagai pilihan ini merupakan pilihan yang berbobot karena letaknya ada di pusaran IKN, dan kami tidak berhenti berinovasi, kami tidak berhenti bertransformasi, sehingga secara keseluruhan apabila mencari perusahaan yang ingin diinvestasikan, kami adalah suatu perusahaan yang layak untuk diinvestasikan. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh jajaran IDX perwakilan Jawa Barat. Ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Kami dari daerah bisa memperkenalkan diri sampai ke Jawa. Dan terima kasih atas waktunya, Bu Lina. Saya tahu kondisinya tidak menguntungkan sehingga Kepala IDX tidak bisa hadir, Pak Reza, tapi saya berterima kasih tetap berjalan acaranya bahkan dengan absennya beliau. Begitu Bu Lina, itu pesan dari saya. Terima kasih, dan semoga acara ini bisa terulang kembali di waktu yang lain. Siap, terima kasih banyak nih Pak Alex, ini langsung disambut ya dengan komen-komen nih dari Sobat IDX. Sukses juga Pak buat TRJA-nya, selalu berkah dan bermanfaat terus ya Pak ya. Ini juga sharing yang menarik dan bermanfaat, dan juga ilmunya saya bertambah nih dari Ardi Aji ya, lalu juga dari Burhanu.din juga selalu sukses nih untuk TRJA. Mantap nih katanya Pak Alex, mantap. Oke, Sobat IDX, terima kasih ya sudah menyaksikan IG Live saya bersama Pak Alexander Syauta, narasumber kita untuk IG Live siang hari ini sebagai Corporate Secretary dari PT Transkon Jaya Tbk atau TRJA. Semoga juga bermanfaat untuk calon investor ataupun memberikan informasi yang lebih transparan ya bagi investor di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk terus saksikan IG Live kita. Untuk pemenang door prize-nya untuk IG Live bersama Pak Alex, nanti kita akan
akan informasikan di IG Story ya Pak Alex, kita ada door prize nih untuk 4 orang penanya yang terbaik yang beruntung, yang sangat ini juga ya aktif nih memberikan pertanyaan, komentar gitu ya. Jadi semakin ramai IG Live kita nih siang hari ini. Oke, saya tutup aja ini untuk IG Live hari ini. Sukses terus ya Pak Alex nih untuk Bapak dan TRJA. Selalu sehat, selalu memberikan kebijakan, inovasi, dan kontribusi yang besar untuk TRJA, Balikpapan tentunya, dan Indonesia, dan pasar modal Indonesia tentunya ya Pak Alex. Ya, nanti lain kesempatan kita insya Allah bisa bertemu lagi, silaturahmi lagi, menyapa Sobat IDX semuanya di seluruh Indonesia. Saya Lina dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat, mohon undur diri. Sampai bertemu di lain kesempatan, selamat siang. Terima kasih Pak.